Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita masih daripada kitab Titus. Jemaat Tuhan, Rasul Paulus telah memberikan sebuah nasihat yang diberikan kepada seluruh jemaat melalui Titus. Dari beberapa nasihat yang digolongkan kepada beberapa kelompok jemaat, Paulus secara konsisten menasehati jemaat untuk mengendalikan diri. Kata mengendalikan diri diulang setiap kali Paulus menasehati sebuah kelompok tertentu di dalam jemaat. Namun dalam bahasa Indonesia, kata ini diterjemahkan dalam bentuk yang berbeda. Pengendalian diri diterjemahkan kepada para laki-laki tua dan wanita tua dengan terjemahan hidup bijaksana. Sedangkan kepada laki-laki muda atau para anak muda dia berkata secara lugas, menguasai diri. Anda bisa menemukannya nanti, bacalah dalam pasal 2 ayat yang kedua, 5, dan ke-6. Kata bijaksana dan mengendalikan diri di sini berasal dari bahasa Yunani yang sama, yaitu sophron, yang artinya mengekang keinginan dan dorongan hati. Hal ini memiliki makna yang sama dengan berpikiran sadar. Jadi, Paulus hendak memberitahukan kepada seluruh jemaat melalui Titus pada saat itu untuk menjadi orang Kristen yang bisa menguasai hati mereka, di mana bukan dorongan hati dan nafsu yang harus menentukan tindakan, melainkan alasan yang masuk akal, tentu saja sesuai dengan firman Allah. Nasihat ini sangat relevan bagi jemaat Tuhan yang ada di Kreta pada saat itu, karena masyarakat Kreta pada saat itu hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri, tidak memperdulikan keluarganya bahkan orang lain. Mereka berusaha untuk kaya, semakin kaya dengan cara yang jahat. Mereka berusaha untuk bahagia dengan cara yang salah. Mereka berusaha menguasai orang lain, bahkan berusaha untuk menguasai gereja. Mereka selalu hidup berdasarkan kata hatinya. Jemaat Tuhan, jika hal ini kita renungkan dalam keadaan dunia kita hari ini, bukankah hal ini juga terjadi dalam kehidupan sekitar kita? Dunia di sekitar kita mendorong kita untuk mengumpulkan kekayaan lebih banyak lagi. Dunia di sekitar kita mendorong kita untuk memanjakan diri. Dunia di sekitar kita mendorong kita untuk bisa terus menikmati hidup tanpa bersusah payah, berjerih payah, atau menguasai diri supaya tetap bertindak benar. Karena masyarakat sangat setuju dengan sebuah opini bahwa ikuti kata hatimu. Namun hari ini kita belajar dari Alkitab bahwa firman Allah menasihatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengikuti kata hati kita. Bahwa kita harus mampu mengendalikan hati kita, mengendalikan diri kita, menguasai hati kita, sehingga kita bisa secara sadar untuk menyelaraskan hidup kita dengan apa yang dikatakan firman Allah. Terkadang kita perlu berhenti sejenak sebelum hati kita mendorong kita secara membabi buta. Kita perlu menguji dorongan hati tersebut apakah melawan kehendak Allah atau tidak. Bahkan kita harus berkata tidak kepada keinginan hati sendiri yang memuaskan nafsu kita semata. Saya akan menutupnya dengan sebuah ayat yang relevan dengan hal ini. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya berdoa, kita tidak hidup berdasarkan kata hati kita, tetapi kita hidup berdasarkan kehendak Allah dengan cara menguasai hati kita. Sebuah pertanyaan perenungan buat kita semua. Dalam bidang apa Anda merasa sulit untuk mengendalikan diri? Dalam hal apa Anda biasanya impulsif
Anda secara tiba-tiba melakukannya tanpa berpikir sejenak atau merenung sejenak. Saya berdoa, kita meminta kekuatan Allah dan orang terdekat sehingga kita bisa mampu mengendalikan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur kepada Allah yang hidup. Kami telah belajar daripada firman-Mu, di mana hari ini kami diingatkan untuk bisa menguasai hati kami. Seperti Kristus pernah menguasai hatinya ketika harus mengalami penderitaan di atas kayu salib. Dia menguasai dirinya, dia mengendalikan hatinya, dia tidak membalas. Demikian pula kami, Tuhan, ajar kami untuk bisa mengendalikan diri kami, tidak mengikuti kata hati kami, tetapi kami bisa mengendalikan kata hati kami untuk selaras dengan apa yang dikatakan firman Allah. Bukan hal yang mudah, tetapi Allah akan memampukan kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, sekali lagi, jangan ikuti kata hatimu, melainkan kendalikanlah kata hatimu sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu